Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sangat peduli dengan manusia yang membutuhkan. Saudara, ketika Tuhan begitu peduli dengan orang-orang yang membutuhkan, bagaimana dengan kita? Apakah kita peduli dengan orang-orang yang membutuhkan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita tahu akan binatang bahwa binatang itu tahu apa yang menjadi kebutuhannya sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan, binatang itu tidak peduli dengan kebutuhan yang lain. Mungkin kecuali dengan anak-anak mereka. Sehingga binatang dapat berbuat apa saja kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana dengan manusia? Saudara, perintah Tuhan adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah salah satu perbedaan yang signifikan bahwa manusia itu bukan saja memikirkan kebutuhan diri sendiri, tetapi manusia juga, yaitu manusia yang sehat, juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Dengan kesadaran bahwa mereka itu adalah sesama manusia, yaitu orang lain adalah sama manusia dengan kita. Saudara, ketika seorang manusia hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri dengan berbuat apa saja yang dia anggap dapat memenuhi kebutuhannya, maka sesungguhnya ia telah kehilangan nilai hidup seorang manusia. Mari kita membaca Ulangan pasal 14 ayat 27 sampai dengan pasal 15 ayat yang ke-11. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi ketika ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allah memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
umat Tuhan diajarkan oleh Tuhan untuk peduli dengan kebutuhan orang lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, pada bagian ini, kita belajar Tuhan memerintahkan tiap 3 tahun ada perpuluhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada tahun ke-7, ada penghapusan hutang. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, Tuhan mengajar kita agar kita sebagai orang percaya, kita mempedulikan orang-orang yang membutuhkan. Dan kita mau dipakai Tuhan sebagai agen transformasi. Saudara, firman Tuhan dikatakan pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Saudara, Tuhan mengajar kepada umat Tuhan untuk peduli kepada sesamanya. Dan bagaimana Tuhan memberikan pengajaran? Dalam 3 tahun mereka harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil mereka untuk ditaruh di dalam kota. Dan semuanya itu adalah diperuntukkan bagi orang-orang Lewi, bagi orang-orang asing, anak yatim, janda, yaitu orang-orang miskin. Saudara, memberikan persepuluhan 3 tahun sebagai perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan, saudara, itu merupakan keharusan yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara, artinya apa, saudara? Artinya memperhatikan orang lain, peduli dengan orang lain di mata Tuhan. Itu merupakan kewajiban daripada umat Tuhan. Dan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Saudara, bukan itu saja. Tuhan juga memerintahkan agar pada akhir 7 tahun, umat Tuhan harus mengadakan penghapusan hutang kepada saudara-saudara mereka yang berhutang kepada mereka. Dan saudara, hal ini Tuhan lakukan sebagai sebuah keharusan dan sebuah perintah Tuhan bagi mereka. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, maka kita belajar satu hal, bahwa peduli kepada orang lain bukanlah sebuah opsional. Engkau boleh memilih memperhatikan atau tidak memperhatikan. Tetapi itu sebagai sebuah keharusan yang Tuhan kehendaki dari kita sebagai umat Tuhan. Mempedulikan orang-orang yang membutuhkan. Itu merupakan hati Tuhan. Saudara, bukankah kita belajar dari Tuhan Yesus? Bagaimana ketika dia melihat orang banyak yang tidak bergembala, maka jatuhlah belas kasihannya kepada mereka. Saudara, biarlah hati kita dapat menjadi seperti hati Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang lain. Saudara, karena itulah Tuhan menebus kita, agar kita menjadi serupa dengan Dia. Namun bukan itu saja, saudara. Tuhan juga memerintahkan penghapusan hutang. Saudara, penghapusan hutang di dalam Perjanjian Lama memberikan sebuah gambaran bahwa Tuhan, Dia mengadakan penghapusan hutang dengan kedatangan Yesus Kristus. Saudara, di dalam Lukas pasal 4 ayat 18, Tuhan Yesus mengutip kata-kata Perjanjian Lama, dikatakan demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, menarik sekali. Kedatangan Yesus yang pertama kali, yang Yesus katakan dengan mengutip Perjanjian Lama, dikatakan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Saudara, penghapusan hutang merupakan kabar baik pada zaman Perjanjian Lama. Bagaimana sekarang ini? Saudara, sekarang ini ada penghapusan hutang yang sifatnya sangat absolut, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yaitu penghapusan hutang dosa kita kepada Tuhan. Saudara, sebagai orang percaya yang hidup zaman sekarang,
saudara, merupakan panggilan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, yaitu orang-orang berhutang, yaitu hutang kepada Tuhan karena berdosa. Saudara, dengan penghapusan hutang karena dosa, saudara, orang-orang itu boleh dimerdekakan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepedulian orang percaya, selain dalam hal sosial, kita perlu peduli. Tetapi saudara, orang percaya harus memiliki kepedulian kepada kerohanian. Kelepasan daripada dosa, kelepasan daripada maut, kelepasan daripada kuasa jahat. Karena hanya orang percaya yang dapat melakukan pemberitaan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Saudara, mari kita menjadi orang percaya yang peduli kepada kebutuhan orang lain. Dan secara khusus, kita boleh melakukan panggilan kita sebagai orang-orang yang mengabarkan kabar baik, Injil Yesus Kristus, yang mengubah kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami bagaimana Tuhan mementingkan umat Tuhan peduli kepada orang lain dan juga penghapusan hutang. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti panggilan kami, sehingga kami boleh melakukan bagian kami dengan peduli kepada orang lain secara sosial. Bahkan ya Tuhan, lebih lagi secara rohani, kami mengabarkan kabar baik kepada orang-orang supaya mereka dilepaskan daripada hutang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.